Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan juga kita para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggi Semeru LNG dalam kajian bulanan. Insya Allah untuk kajian kali ini akan diisi oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dengan tema golongan orang-orang yang mati syahid dan keutamaannya. Insya Allah kalau Ustadz berkenan, kajian ini akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Kemudian materi bisa sekitar 1 jam dan sisanya sampai menjelang jam 2 insya Allah bisa dilakukan tanya jawab. Kemudian selama kajian berlangsung dimohon agar posisi speaker dari para jamaah dalam keadaan mute agar kita semua bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Khusus untuk jamaah ahwat kami mohon untuk tidak perlu membuka videonya. Setelah materi selesai nanti kita akan memberikan kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau melalui chat. Baik Ustadz, waktunya sudah pukul jam 12.37. Kami persilakan Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para peserta kajian melalui Zoom di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan beberapa stasiun TV lain, dan juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa, kita berjumpa untuk yang pertama kali dengan mengangkat tema golongan orang-orang yang mati syahid dan keutamaannya. Konon, salah satu di antara pertimbangan kenapa materi ini diangkat, bukan saya yang meminta materi ini, tapi dari panitia, karena adanya kesalahpahaman sebagian orang yang menganggap bahwa mati syahid itu hanya terbatas kepada orang yang mati di medan perang dalam membela Islam, dalam jihad fisabilillah. Itu betul, tapi tidak terbatas hanya kepada masalah itu saja. Dan mati syahid adalah kematian yang sangat mulia, mungkin menjadi cita-cita setiap muslim. Setiap orang pasti mati, muslim ataukah kafir, soleh ataukah salah, taat ataukah ahli maksiat, semua pasti mati. Oleh karena itu bukan kematian yang harus kita hindarkan, bukan kematian yang harus kita takuti. Tapi akhir kematian yang buruklah yang kita takutkan, yang harus kita hindarkan, yang kita sebut dengan sebutan su'ul khatimah, buruk di akhir hayat. Kita harus berupaya untuk husnul khatimah, baik di akhir hayat kita, kematian kita ditutup dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang paling agung adalah mati sebagai syahid. Kenapa? Karena keutamaannya amat sangat jelas.
Dia oleh Al-Quran dianggap tidak mati tapi hidup di sisi Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tetap diberi rizki. Allah berfirman di antaranya dalam surah Ali Imran mulai 169 sampai 171 Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Kata Nabi kata Allah Azza wa Jalla, jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan tetap memperoleh rizki. Mereka berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia-Nya. Mereka bergembira dengan orang-orang yang belum menyusul mereka. Di belakang mereka masih antri, masih berperang. Mereka sudah mati, kawan-kawannya masih berperang. Yaitu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak akan berduka cita. Dan mereka berbahagia dengan nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Ini keterangan dari Quran bahwa orang yang mati syahid terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla itu tidaklah mati, tetap hidup di sisi Allah dan tetap memperoleh rezeki. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini, juga Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisyahidi 'indallahi sittu khisalin." Bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan di sisi Allah. Pertama adalah yughfaru lahu fi awali duf'atin min dammihi. Pertama akan diampuni seluruh dosanya di tetesan pertama dari darah yang keluar dari tubuhnya. Matinya belum. Karena begitu kesabat senjata lawan menetes darah, tetesan pertama itu sudah mengampuni seluruh dosanya. Sudah mati belum? Belum. Cuma terluka sedikit. Tapi sudah diampuni. Keduanya, wa yura maq'aduhu minal jannah. Akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggal dia kelak di dalam surga. Ketiganya, wa yujaru min adzabil qabr wa ya'manul faz'ul akbar. Akan diselamatkan dari azab kubur dan diamankan dari goncangan yang besar pada hari kiamat. Kita tahu di alam kubur ada 3 hal yang kita akan alami. Pertama, fitnah kubur berupa pertanyaan di alam kubur. Kedua adalah azab kubur waliyadzubillah. Siksa di alam kubur diperuntukkan bagi orang yang durhaka. Dan yang ketiga, nikmat kubur. Orang yang mati syahid akan dibebaskan dari 2 hal yang pertama. Dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Artinya dia tetap akan memperoleh nikmat kubur dan diselamatkan dari goncangan dahsyat hari kiamat. Ketika kiamat terjadi, orang yang sudah mati pun yang hidup di alam kubur ketakutan luar biasa. Dengan goncangan dahsyat hari kiamat.
Nah, kecuali yang mati syahid akan diamankan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, wa yuhalla hilyatul iman. Akan diberikan perhiasan iman. Yang kelimanya, wa yuzawwaju minal huril 'ain, akan dinikahkan dengan bidadari surga. Dan yang keenamnya, wa yushaffi fi sab'ina insanan min aqaribihi, dia bisa memberi syafaat kepada 70 orang karib kerabatnya. Tinggal bikin list aja, bikin daftar. 70 orang yang masuk prioritas akan kita beri syafaat. Kalau kita insya Allah mati syahid, siapa saja. Yang pasti orang tua lah ya. Pasangan, istri atau suami, anak-anak, adik, kakak, dan seterusnya. 70 tuh. Nah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, sanad hadis ini sahih, dari salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, anna rajulan qala ya Rasulullah ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, kenapa semua orang mukmin akan difitnah di alam kuburnya kecuali yang mati syahid? Yang mati syahid kok enggak difitnah? Selain yang mati syahid, semua orang mukmin sesoleh apapun difitnah. Difitnah maknanya diberi pertanyaan di alam kubur. Disebut fitnah karena pertanyaan alam kubur dahsyat. Didatangi dua malaikat yang mengerikan. Wa yaji'uhu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Itu dalam hadis riwayat dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi setelah masuk ke alam kubur, dikuburkan, masuk ke alam kubur, datang dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Syadidal intihar. Bentakannya super dahsyat ini dua malaikat. Bertanya siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Itu yang disebut dengan fitnah kubur. Semua orang mukmin dapat fitnah kubur kecuali orang yang mati syahid. Kenapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, kafa bibariqati suyuf ala ra'sihi fitnatun. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya itu merupakan fitnah bagi mereka. Bagi prajurit di medan perang, melihat musuh dari kejauhan saja, mental tuh sudah rontok atau apalagi sudah perang, kemudian musuh umpamanya mengayunkan pedangnya, kita menghindar, berkelebat pedang di atas kepala kita, itu fitnah yang luar biasa. Bagi seorang mukmin, seorang mujahid di medan perang. Nah itu cukup jadi fitnah pengganti fitnah di alam kubur. Berdasarkan hal itulah maka orang-orang yang mati syahid memiliki banyak keutamaan yang tidak diberikan kepada orang yang matinya tidak syahid. Walaupun orang itu orang yang soleh tapi mati dalam keadaan tidak syahid, maka mereka tidak memperoleh keutamaan tersebut. Timbul pertanyaan, apa arti syahid? Dan kenapa mereka yang terbunuh di jalan Allah itu disebut dengan sebutan mati syahid? Syahid dalam bahasa Indonesia artinya menyaksikan, bersaksi, atau bisa juga hadir. Lawan dari gaib, kalau umpamanya ada absen di mana, di kelas fulan hadir atau kadang syahid. Kalau fulana enggak hadir, gaib. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui yang gaib. Gaib itu ada, tapi tidak ada di hadapan kita. Fulan mana gaib,
Ada enggak? Ada, tapi bukan di kita. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tapi ada di suatu tempat entah di mana. Itu gaib. Presiden bagi saya sekarang gaib karena nggak ada di hadapan saya. Ada orangnya ada, entah di mana, entah sedang apa, gaib. Lawannya adalah hadir atau syahid. Jadi syahid berasal dari kata syahida, yang kemudian istilah syahid ditujukan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka disebut syahid? Ada banyak penjelasan dari para ulama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan pendapat atau 14 jenis penjelasan para ulama tentang syahid dan kenapa disebut syahid. Pertama, ada yang menyatakan karena pada hakikatnya orang yang mati syahid itu masih hidup. Seolah-olah ruhnya yang menyaksikan raganya yang mati. Tapi raganya yang mati disaksikan oleh ruh. Ini pendapat An-Nadhr bin Shumail yang menjelaskan alasan kenapa disebut syahid. Kedua dikemukakan oleh Ibnul Anbari karena Allah dan para malaikatnya bersaksi bahwa orang ini ahli surga. Siapa yang mati syahid, dia ahli surga. Yang jadi saksinya Allah dan para malaikatnya. Makanya disebut dengan sebutan syahid. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiganya adalah karena ketika ruhnya keluar, dia menyaksikan bahwa dirinya akan memperoleh pahala yang Allah janjikan. Keempatnya, karena disaksikan bahwa dia memperoleh jaminan dari api neraka. Jaminan agar dia itu selamat dari api neraka. Dan ada lagi yang menyatakan bahwa mereka disebut syahid karena ketika meninggal tidak ada yang menjadi saksi kecuali Allah dan para malaikat rahmat. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan lain yang menyatakan bahwa orang tersebut mati syahid dengan alasan-alasan yang tadi dijelaskan. Karena syahid ini spesial, istimewa, maka hukum menangani, mengurus jenazah yang mati syahid di medan perang berbeda dengan jenazah biasa. Pertama, tidak boleh dimandikan, sudah. Tak perlu dimandikan, tak perlu dikafani, cukup dengan menguburkan langsung dengan pakaian yang melekat pada dirinya. Banyak dalil tentang hal ini. Kedua, tidak wajib disolatkan. Boleh disolatkan. Para pahlawan Uhud, sebagian ada yang disolatkan oleh Nabi SAW. Sebagian lagi tidak. Boleh tidak disolatkan, walaupun boleh juga disolatkan. Selain itu, orang yang mati syahid memiliki keutamaan yang tadi diterangkan. Nah, apakah kalau orang tersebut mati di medan perang, akan tetapi jihadnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang seperti itu juga disebut dengan sebutan syahid ataukah tidak? Maka diterangkan oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Aini
ketika menerangkan masalah syahid, beliau menyatakan bahwa asyuhada'u salasatu aqsam. Orang yang mati syahid itu ada 3 macam, 3 jenis. Pertama, syahidun fid dunya wal akhirah. Wa huwal maqtulu fi harbil kuffar bisababi minal asbab. Pertama, orang yang syahid dunia sampai ke akhirat. Mereka lah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah dalam memerangi orang-orang kafir apapun penyebabnya. Syahid di dunia, syahid di akhirat. Keduanya, wa syahidun fil akhirah duna ahkami dunya. Ada orang yang syahid di akhirat tapi tidak diperlakukan hukum-hukum yang mati syahid di dunia. Nanti akan diterangkan orang yang syahid di akhirat tapi bukan di dunia. Artinya di dunianya tetap wajib disolatkan, dimandikan, dikafani, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin gitu ya. Mungkin di dunia tidak dianggap syahid tapi di akhirat dianggap syahid. Apa saja ini? Golongan kedua ini kita akan rinci nanti. Jenis yang ketiga, wasyahidun fid dunya dunal akhirah. Orang yang mati syahid di dunia saja tapi tidak dianggap mati syahid di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang berperang di jalan Allah, tapi melakukan kemaksiatan selama berperangnya. Baik maksiatnya itu dari aspek niatnya ria. Niatnya apa? Niatnya itu ingin dipuji oleh manusia, ingin dianggap pahlawan, jagoan, kayak gitulah. Mati di medan perang. Tapi dengan niat yang maksiat. Semua ibadah amal soleh yang tidak diniatkan karena Allah, maka itu kemaksiatan. Termasuk sholat. Kalau umpamanya sholat niatnya ria, diancam dengan adzab. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Salah satunya alladzina hum yura'un, orang yang ria di dalam sholatnya. Pokoknya ria itu maksiat. Pelakunya ya ahli maksiat. Walaupun sholat. Orang sholat ria dia sedang bermaksiat. Bukan karena sholatnya tapi karena ria. Niat yang ria di dalam sholat. Demikian juga perang. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan inna awwala ma yuqda yaumal qiyamah salasun. Sesungguhnya orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 orang. Nah, yang pertama adalah alladzi qutilu fisabilillah. Orang yang jihad di jalan Allah, dipanggil nih orang yang jihad. Sampai mati dalam keadaan perang tersebut. Lalu ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong engkau, dusta engkau. Para malaikat yang ada di sekitarnya juga menyatakan bohong kamu, dusta kamu. Qutilta li ayyuqala annaka jari'un faqad qila dzalik. Kamu betul berperang, jihad, tapi niat kamu berperang itu agar kamu ini disebut sebagai seorang pemberani, jagoan, pahlawan. Seperti itu ingin disebut namanya, ingin dipuji, ingin disanjung. Nah, orang ini karena niatnya begitu nggak diketahui oleh orang lain. Mati di medan perang dengan niat ingin dikenal, ingin dipuji,
agar namanya diabadikan. Itu inginnya. Maka dia maksiat tapi orang-orang tak tahu. Di dunia dia dihukumi syahid, tapi di akhirat tidak. Atau kemaksiatan lain umpamanya seperti kata Al-Hafidh Al-Aini, wa huwa man ghalla fil ghanimah wa man qutila mudbiran aw ma fi ma'nahu. Orang yang mencuri harta ghanimah atau orang yang terbunuh dalam keadaan lari mau perang lari dari medan perang, mau kabur gitu dari medan perang. Itu sebuah dosa besar, haram. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang beriman, apabila kalian berjumpa dengan musuh di medan perang, sekali-kali jangan lari mundur ke belakang. Mundur ke belakang dosa besar, maksiat. Lagi lari, mundur, mau lari dari medan perang, cari selamat gitu, ternyata dibunuh oleh musuh. Baik dicegat dengan pedang kalau zaman dahulu, atau dipanah, panah, mati. Maka dia mati dalam keadaan berdosa, bermaksiat, walaupun di medan perang. Mungkin dia syahid di dunia, tapi tidak syahid di akhirat. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita kalau mau mengejar status sebagai seorang syahid, syahidlah dunia akhirat. Itu orang yang mati di medan perang dalam keadaan ikhlas, tulus, lillahi ta'ala, lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, tidak melakukan kemaksiatan selama perang, baik umpamanya dengan cara lari dari medan perang ataupun dengan cara umpamanya mencuri harta ghanimah, harta rampasan perang. Maka orang yang melakukan maksiat-maksiat di tengah medan pertempuran tadi sampai mati dalam keadaan demikian, mungkin dianggap syahid di dunia tapi tidak di akhirat. Inilah 3 jenis mati syahid. Syahid dunia akhirat tentu yang terbaik. Kedua, syahid di dunia saja tapi tidak di akhirat, dan ini terburuk. Nggak bisa diperbaiki lagi karena sudah keburu mati, nggak bisa tobat dari dosa dan maksiatnya tuh. Nah yang ketiga, syahid akhirat walaupun tidak dianggap syahid di dunia. Apa saja atau siapa sajakah orang yang syahid di akhirat tapi tidak dianggap syahid di dunia? Ini ada beberapa. Pertama adalah orang yang mati karena terkena wabah. Wabah taun atau wabah-wabah lainnya. Mati dalam keadaan demikian, maka dia dianggap setara pahala yang dia peroleh dengan orang yang mati syahid. Dianggap syuhada di akhirat, tapi tidak dianggap syuhada di dunia. Orang yang berpenyakit taun syahid itu dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang diterima dari Hafsah binti Sirin. Dia berkata, qala li Anas bin Malik, telah berkata kepadaku Anas bin Malik, bima mata Yahya bin Abi Umrah, dengan cara apa Yahya bin Abi Umrah mati? Maka dia menjawab bitta'un. Dia mati karena penyakit taun. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Taun itu adalah syahid bagi seorang muslim, bagi setiap muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Abu Daud At-Tayyalisi juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih.
Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Maka Nabi menjawab, "Innahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha' faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqau ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya taun itu dulunya adalah azab yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Zaman dahulu azab. Karena kedurhakaan mereka oleh Allah diazab dengan penyakit taun. Lalu Allah menjadikan penyakit taun ini sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Lah kok bisa rahmat dalam bentuk penyakit? Ya bisa. Nah, karena efeknya. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun hamba yang terkena penyakit taun atau wabah. Taun ini penyakit menular, sangat menular. Yang kemudian oleh para ulama dikiaskan setiap wabah yang menular yang bisa mengancam nyawa manusia. Diilustrasikan atau dikiaskan kepada taun. Maka tidak ada seorang pun hamba yang tertimpa penyakit taun lalu dia tetap tinggal di tempatnya secara sabar. Dia yakin tidak akan ada yang menimpa dia kecuali sebatas yang telah Allah catatkan untuknya. Sabar, maka baginya akan diberi pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ada lagi hadis lain yang senada bahwa berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ya'ti syuhada'u wal mutawaffawna bi ta'un. Nanti pada hari kiamat orang yang mati syahid di dunia karena perang datang dan disertai dengan orang yang matinya karena penyakit taun. Fayaqulu ashabu taun, maka orang-orang yang mati karena taun ini berkata, nahnu syuhada, kami juga para syuhada. Maka dikatakan ungzuru fa in kanat jarahum kajarahi syuhada tasilu damman rihuhul misk fahum syuhada fayajidunahum kadzalik. Maka dikatakan oleh Allah, perhatikan dulu tuh orang yang ngaku kena penyakit taun. Kalau ternyata dia memiliki luka seperti luka para syuhada, mengalirkan darah dan baunya menebar aroma minyak kasturi, maka para malaikat mendapati ya demikian. Darah yang keluar dari tubuh orang yang kena penyakit taun itu wanginya menyamai minyak kasturi. Dari sinilah maka kita menyatakan berdasarkan hadis yang barusan, orang-orang yang mati karena penyakit taun termasuk para syuhada. Artinya dia dianggap syahid di akhirat walaupun di dunia dia tidak dianggap sebagai syuhada. Yang pertama. Yang keduanya, mati karena tenggelam dan kena reruntuhan, berada umpama di sebuah gedung, lalu gedung itu runtuh mungkin karena longsor, mungkin karena gempa bumi, mungkin karena memang gedungnya itu sudah rapuh atau karena salah bangun. Umpamanya kualitas semennya, adukannya kurang gitu ya. Akhirnya sudah selesai, pas dihuni runtuh dan orang mati kena reruntuhan. Itu syahid. Tenggelam syahid. Mati tenggelam di air ya, kalau tenggelam di air.
adalah syahid. Termasuk juga mati karena terkena reruntuhan juga syahid. Termasuk orang yang mati karena sakit perut. Mereka 4 golongan manusia ini, yaitu orang yang kena sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang kena reruntuhan, dan orang yang terbunuh di jalan Allah dianggap syahid. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, asyuhada'u khamsatun al-mut'un wal mabtun al-mat'un wal mabtun wal gharaq wa sahibud dam wasyahidu fi sabilillah. Para syuhada itu ada 5 golongan. Pertama, orang yang mati karena penyakit taun. Kedua, mati karena sakit perut. Pokoknya ada keluhan di perutnya, di pencernaannya. Mungkin karena kena disentri atau muntaber, akhirnya menwa, mencret wae. Sehari bisa lebih dari 10 kali ke WC umpah. Sampai mengalami dehidrasi kemudian mati. Jadi para syuhada itu 5. 1 yang kena taun. Kedua kena penyakit perut. Ketiga al-gharq karena tenggelam. Keempatnya wasahibul hadam, orang yang terkena reruntuhan. Dan yang kelimanya orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi yang diterima dari Abdullah bin Yasar. Dia berkata, Abdullah bin Yasar ini seorang tabi'in. Kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sarad wa Khalid bin Urfudah. Aku sedang duduk dengan 2 orang sahabat Nabi. Pertama Sulaiman bin Sarad, yang kedua Khalid bin Al-Urfudah. Tiba-tiba ada berita anna rajulan tufiya mata bi batnih. Ada berita bahwa ada seorang yang mati karena sakit perut. Fa idza huma yastahiyan ayyakuna syuhada'a janazatihi. Maka tiba-tiba 2 orang sahabat Nabi ini sangat ingin menyaksikan jenazahnya. Yang satu berkata, alam yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam man yaqtuluhu batnuhu fala yu'adzaba fi qabrihi. Bukankah dulu pernah Rasul bersabda, siapa orang yang dibunuh oleh sakit perutnya, maka dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Yang satu lagi menjawab, bala, ya benar. Dalam riwayat lain, sadaqta, engkau benar. Ini menunjukkan bahwa selain mati di medan perang, ada lagi yang dianggap syahid. Syahid di akhirat, walaupun tidak dianggap syahid di dunia. Maksud tidak dianggap syahid di dunia itu, di dunia tidak diperlakukan sebagai orang yang mati syahid. Tetap wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Berbeda dengan yang mati syahid, tidak perlu disolatkan, tidak wajib disolatkan, tidak wajib dikafani, tidak wajib dimandikan. Tapi pahalanya sama. Termasuk seorang wanita lagi hamil lalu mati. Atau lagi proses melahirkan mati. Baik anaknya hidup ataupun tidak hidup. Maka wanita tersebut sama memperoleh pahala syahid di akhirat. Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah bin Rawahah. Qal fama tahawwaza lahu an firashih.
Faqal atadri man syuhada ummati? Qalu qatlul muslim syahadah. Qal inna syahada ummati idzan laqalil. Qatlul muslim syahadah wa ta'un syahadah wal mar'atu yaqtuluha wa waladuha jam'a. Syahadah. Kata Ubadah bin As-Samit, Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat melayat seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha sedang sakit keras. Dia tidak bisa bergerak pindah dari tempat tidurnya. Bertanyalah Nabi alaihi salatu wasallam, tahu enggak kamu siapakah orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku? Dijawab oleh Abdullah bin Rawaha, terbunuhnya seorang muslim di medan perang adalah syahid. Oleh Nabi alaihi salatu wasallam dibantah, kata beliau, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu orang yang mati syahid di kalangan umatku sangat sedikit dong. Karena tidak semua umatku berperang dan tidak setiap yang berperang mati syahid. Banyak yang perang tapi selamat. Lalu beliau melanjutkan, terbunuhnya seorang muslim di medan perang adalah syahid. Ta'un juga orang yang terkena penyakit tersebut syahid. Dan seorang wanita yang dibunuh oleh anaknya baik ketika dikandung ataupun ketika melahirkan. Beliau menyatakan ya juruha wa waladuha bisararihi ilal jannah, anaknya akan menarik ibunya melalui tali sarirahnya, tali pusatnya, tali pusar plasentanya itu diseret, ditarik ke dalam surga. Hadis tersebut sahih diriwayatkan Imam Ahmad Ad-Darimi dan Imam Abu Daud At-Tayalisi. Di dalam hadis yang lain ada tambahan lagi tentang beberapa kriteria yang dianggap mati syahid. Hadis yang diterima dari Jabir bin Atiq secara marfu. Marfu itu sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Maknanya ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau berkata, asyuhada'u sab'atun siwal qatli fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 7 selain mati di jalan Allah. Berarti dengan mati di jalan Allah ada 8. Yang pertama, kata beliau, al-mat'un syahid. Orang yang terkena penyakit taun syahid. Wal gharqu syahid. Kedua, orang yang tenggelam juga syahid, mati karena tenggelam. Ketiga, wa sahibu dzatil jambi syahid. Orang yang mati terkena penyakit kanker juga syahid. Keempatnya, wal mabtun syahid. Orang yang sakit perut juga syahid. Kelimanya, wal haraq syahid. Orang yang terbakar, mati karena terbakar syahid. Yang keenamnya adalah walladzi yamutu tahtal hadam syahid. Orang yang mati di bawah reruntuhan juga syahid. Dan yang ketujuhnya wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid. Seorang wanita yang mati karena anaknya dia juga syahid. Baik ketika melahirkan lalu pendarahannya terlalu hebat mati, ataupun selama masih dikandung di dalam perutnya, kemudian karena sesuatu maka mati dia. Maka itu termasuk syahid. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Malik, juga Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Al-Hakim juga mensahihkan hadis dalam kitab Al-Mustadraknya, dan pensahihan Al-Hakim ini disetujui oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis lain ada
penjelasan tentang orang-orang yang mati syahid di akhirat, walaupun tidak dianggap mati syahid di dunia. Selain 7 yang diterangkan tadi, ada juga wanita yang nifas. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-qatslu fi sabilillah syahadah, wan nufasa syuhada, wal haraq syahadah, wal gharaq syahadah, wasillu syahadah, wal batanu syahadah. Kata Nabi SAW, orang yang terbunuh di jalan Allah syahid. Demikian juga para wanita yang nifas kemudian mati juga syahid. Mungkin setelah melahirkan pendarahan tidak terbendung akhirnya mati mungkin. Demikian juga yang terbakarlah syahid, yang tenggelam adalah syahid, bahkan penyakit paru-paru kemudian menyebabkan kematian juga syahid. Bahkan orang yang sakit perutnya pun dianggap syahid. Itulah beberapa jenis mati syahid di akhirat tapi tidak dianggap syahid di dunia. Jadi ada 3 jenis syahid. Syahid dunia akhirat itu yang terbaik, orang yang terbunuh di jalan Allah secara ikhlas. Kedua, syahid hanya di akhirat tapi tidak dianggap syahid di dunia. Maknanya dia memperoleh pahala syahid di akhirat tapi di dunia tetap diperlakukan seperti orang yang bukan syahid. Tetap wajib disolatkan, wajib dimandikan, wajib dikafani. Kalau orang yang mati syahid tidak harus disolatkan, tidak boleh dikafani, tidak boleh dimandikan, kubur dalam keadaan seadanya. Itu yang kedua, dan jenis yang kedua ini banyak tadi. Ada yang mati tenggelam, mati karena terbakar, mati karena terkena reruntuhan, mati karena penyakit perut, mati karena penyakit taun atau wabah, juga mati karena tadi diterangkan umpamanya karena paru-paru, juga seorang wanita yang mati karena baik melahirkan ataupun karena mengandung, itu semua syahid. Dan maknanya adalah memperoleh pahala yang mati syahid seperti di akhirat, seperti orang yang mati syahid yang terbunuh di jalan Allah, di akhirat mereka dapat pahalanya, tapi di dunia tidak diperlakukan seperti perlakuan kepada orang yang mati syahid, yaitu tetap harus dimandikan, harus dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, inilah penjelasan tentang beberapa golongan orang yang mati syahid beserta keutamaannya. Cukup penjelasan saya sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya. Kita beri kesempatan kepada jamaah yang mau bertanya secara langsung, dipersilakan. Sambil menunggu, saya coba bacakan yang dari chat dulu Ustaz. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah orang yang mati syahid di akhirat namun tidak syahid di dunia, seperti karena sakit perut, tetap akan mendapatkan keutamaan seperti mati syahid di medan perang yang masuk dalam kategori syahid dunia dan akhirat Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Tadi dijelaskan bahwa orang yang syahid di akhirat tapi tidak syahid di dunia, mereka memperoleh pahala yang sama besar dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Adapun keutamaan-keutamaan yang lain selain pahala, seperti tadi 6 keistimewaan orang yang mati syahid. Dia akan diselamatkan dari goncangan hari kiamat. Dia akan, yang terakhir tadi, bisa memberi syafaat kepada 70
kerabatnya, maka tidak diterangkan dan tidak dijelaskan. Akan tetapi beberapa penyebab syahid tadi oleh para ulama dimasukkan ke dalam tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang mati karena tenggelam, karena terbakar, karena terkena reruntuhan, karena sakit perut, dan yang lain-lain seperti yang tadi diterangkan, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz membahas hadis-hadis tadi dalam salah satu bab namanya Alamatu Husnul Khatimah. Beberapa tanda husnul khatimah. Nah, salah satunya adalah orang yang diterangkan sakit perut mati, kemudian sakit paru-paru mati, atau melahirkan atau sedang mengandung mati, atau kena reruntuhan, kena terbakar sampai mati dan seterusnya. Ya, mereka termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung. Kalau mengenai ini Ustaz, mungkin sambil menunggu ya. Kalau mengenai mati karena kecelakaan lalu lintas, apakah juga termasuk kategori syahid Ustaz? Baik. Bagaimana orang yang mati karena ketabrak atau tabrakan atau karena jatuh dari atas pesawat? Bukan loncat, tapi pesawatnya jatuh. Mati semua. Apakah itu syahid? Iya. Karena zaman dahulu tidak ada kendaraan bermesin. Baik umpamanya mobil, motor, apalagi pesawat. Maka tidak ada keterangan hadis tentang hal ini. Tapi para ulama ijtihad. Masalah ini masalah ijtihadiyah. Makna ijtihadiyah ini bukan ranah orang awam. Bukan materi yang boleh dibahas oleh sembarang orang. Tapi adalah bagian atau menu para ulama mujtahid. Para ulama di antara Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, menyatakan bahwa orang yang mati kecelakaan pesawat atau umpamanya tertabrak mobil, lagi lari di pinggir jalan, ada mobil nyelonong, mungkin supirnya ngantuk atau yang sejenisnya, kemudian mati dalam keadaan demikian. Maka itu disetarakan dengan orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Ya, itu dianggap sebagai syahid, dianggap sebagai salah satu bentuk husnul khatimah. Mati dalam keadaan akhir yang baik. Karena apa? Karena kengerian, ketegangan, penderitaan yang dialami setara dengan orang yang tertimpa reruntuhan. Bahkan lebih. Coba umpamanya, tahu pesawat ini sudah bermasalah, mesinnya mati. Tidak ada dorongan lagi untuk bisa maju dan mempertahankan posisi. Akhirnya jatuh ke bawah. Sebelum jatuh langsung mati enggak? Enggak. Kengeriannya, ketegangannya, itu teralami dulu oleh seluruh penumpang sampai akhirnya jatuh, meledak, tak ada yang tersisa, mati. Lebih mengerikan daripada mati terkena reruntuhan. Maka para ulama memasukkan hal tersebut kepada mati syahid setara dengan orang yang terkena reruntuhan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz. Saya coba bacakan lagi, ada di chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah pahala mati syahid berlaku pula bagi wanita yang mati saat melahirkan, namun ia bukan ahli ibadah? Baik, barakallahu fiik. Sekarang gini, orang tersebut ada tanda-tanda husnul khatimah pada dirinya.
Matinya umpamanya tenggelam atau terbakar, atau tadi wanita tersebut mati dalam keadaan hamil atau ketika melahirkan. Husnul khatibah dan Nabi SAW menyatakan itu syahid. Tapi yang jadi masalah wanita tersebut adalah bukan ahli ibadah, agak-agak kendor ibadah, atau bahkan ahli maksiat. Dia dikenal waktu mudanya umpamanya ya, tukang mabok, tukang judi, tukang drugs gitu ya. Nah, kemudian dia sakit. Ternyata kemudian mati. Dianalisa sakitnya kanker atau sakitnya umpamanya salah satu penyebab mati syahid. Mungkin menwa tadi, sakit perut, mungkin paru-paru, mungkin kanker dan seterusnya. Apakah syahid ya? Yang menentukan kondisi matinya seseorang itu siapa? Allah. Allah lah yang mengatur kematian seorang, baik waktunya, tempatnya, penyebabnya juga. Kondisi ketika dia mati. Apakah Allah akan matikan dia dalam kondisi baik atau buruk? Sul khatimah atau husnul khatimah? Ternyata orang tersebut matinya husnul khatimah. Ada tanda-tanda husnul khatimah yang rangkap pada dirinya, umpamanya ya dia kebakar, ya dia tenggelam, ya dia kena runtuhan, ya dia punya penyakit kanker gitu, komplikasi dengan paru-paru dan menwa, kemudian hari Jumat atau malam Jumat. Dan setelah itu kematiannya itu disolatkan oleh ribuan para ahli tauhid. Ya tidak diragukan lagi dia husnul khatimah. Dia terkena pahala mati syahid. Umpamanya dia berada di sebuah ruangan bangunan yang sudah rapuh, terus menyalakan api unggun, terbakar. Terbakar. Lihat, ada kolam, bekas kolam renang di bangunan itu, nyebur, tenggelam. Runtuh si bangunannya. Kemudian itu terjadi hari Jumat pagi umpamanya. Dan orang itu sedang menderita ya komplikasi penyakit paru-paru, kanker, dan juga umpamanya masalah pencernaan perut. Syahid ya. Husnul khatimah ya. Tapi dia ahli maksiat selama hidupnya. Itu yang kita tidak tahu. Sangat mungkin kita hanya mengetahui dia bermaksiat, tapi ketika sakit menjelang kematiannya kita nggak tahu. Mungkin dia tobat, mungkin air matanya tertumpah menyesali dosa-dosanya, dan di akhir hayatnya dia aktif beribadah setelah tobat. Dan kita tidak tahu tobatnya dia. Tidak tahu akhir hayatnya dia. Yang tahu tiba-tiba mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya udah, kita wajib husnudzon. Jangan sampai seolah-olah nggak rela ya ada orang lain husnul khatimah padahal ahli maksiat tadinya. Seolah-olah kita nggak rela. Seolah-olah dendamnya kita, dengkinya kita kepada ahli maksiat biar matinya juga buruk kan gitu ya. Sehingga kalau matinya husnul khatimah seolah-olah nggak rela. Lalu dipertanyakan, masa sih dia matinya gitu, kan ahli maksiat. Ya ahli maksiat itu kapan? Dan ketika dia mati apakah masih dalam keadaan demikian atau tidak, kita kan nggak tahu. Mungkin sebelum matinya dia tobat, sungguh-sungguh diterima tobatnya, lalu aktif ibadah secara intensif kepada Allah, mati dalam keadaan demikian husnul khatimah. Nah, tobatnya, ibadahnya kita nggak tahu. Kita hanya tahu dulu maksiatnya kita tahu. Tobatnya nggak tahu. Allah tahu segalanya. Tahu isi hatinya, tahu kondisi orang itu mati, Allah tahu. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz. Ini sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya langsung Kaisen silahkan. Saya coba bacakan lagi yang di chat ya. Terkait adanya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
Barang siapa yang terbunuh saat melindungi hartanya adalah syahid, dan dia yang terbunuh saat membela keluarganya atau darahnya atau agamanya adalah syahid. Apakah itu hadis sahih, Ustaz? Baik, barakallahu fik. Iya, ada dua hadis dalam hal ini ya. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, diterima dari Sa'id bin Zaid, sanadnya sahih. Nabi SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna dammihi fahuwa syahid." Siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya, dia syahid. Dan siapa orang yang membunuh karena membela darahnya sendiri, maka dia syahid. Hadis ini sahih, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Suwaid bin Muqarrin, juga oleh Imam Ahmad, diterima dari Ibnu Abbas, sanadnya sahih. Berkata Nabi SAW, "Man qutila duna madlamatihi fahuwa syahid." Siapa orang yang membela diri ketika dianiaya, dizalimi oleh orang lain, lalu mati dalam keadaan demikian, maka dia syahid. Jadi intinya orang yang mati karena membela hartanya, mempertahankan hartanya, membela dirinya, membela keluarganya, lalu terbunuh, maka dia syahid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadisnya sahih. Silakan lagi. Baik, Ustaz, kebetulan di chat tidak ada lagi, belum ada lagi yang bertanya. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya langsung, dipersilakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup ya sampai di Baik, sini Ustaz. dulu. Ya. Semoga kelak Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang dalam kondisi yang jauh lebih baik dari kondisi sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan murni dari saya dan dari syaitan. Bila ada yang benar itu semuanya hanyalah dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz, atas materinya. Waalaikumsalam. Mantap buat ya, kita semua. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.